Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad qamaril wujudi fi hadzal yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra. Wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, binti sepuh, tokoh masyarakat, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, di waktu yang sangat mustajabah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra. Amin ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika alla tazala khaifan wajila min su'il khatimati fa inna Allaha muqallibul qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wa fil hadits sahih walladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'ala al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'ala al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Al-hadis. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Beliau menasihati kita, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kata beliau, hendaklah kalian selalu merasa takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau mati sudah jelas kita semua bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang berjiwa pasti bakal mengalami kematian. Tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka semua bakal merasakan kematian. Kita yakin kita semua bakal mati, namun kita belum tahu bagaimana keadaan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dalam keadaan su'ul khatimah? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita wafat mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka di antara nasihat Al-Habib Abdullah, hendaklah kita ini selalu ada perasaan takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, yakni kita dianjurkan untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini wafat atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Apa alasannya? Fa innallaha muqallibul qulub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balikkan hati kita. Pagi bisa saja seseorang beriman, sore bisa juga orang menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi seseorang bisa kafir, mungkin sore seseorang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan terhadap diri kita untuk selalu berdoa atau memohon. Di antara yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hati kita dalam keadaan Islam, baik masih hidup, lebih-lebih tatkala roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam, maka inilah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi siapapun yang mereka kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan bagi siapapun yang mereka kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi la ilaha ghairu, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh di antara kalian benar-benar melakukan atau melaksanakan satu amalan atau satu perbuatan yang menjadikan orang tersebut menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lain perbuatannya yaitu baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sesama tetangga, suka menolong orang lain, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara penyebab seseorang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi Muhammad, sampai antara dia dan surga, karena dia ahli ibadah, dia selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai antara dia dan surga dhiraun, satu dhira, yakni tinggal kematian. Tadinya dia ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat Allah Subhanahu wa taala, enggak taunya antara dirinya dan surga Allah Subhanahu wa taala tinggal sedikit, tinggal kematian saja. Fayasbiqu alal kitab. Namun apa yang terjadi? Catatan di Lauhil Mahfuz, catatan orang tersebut bahwasanya orang tersebut akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mencatat hambanya sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, maka fayamalu bi amali ahli nar, otomatis dia langsung berubah. Tadinya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tadinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena catatan Allah, dia menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, maka di detik-detik kematiannya, di detik-detik rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan satu amalan yang menjadikan dia menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian kata Nabi, sungguh di antara kalian telah melakukan satu amalan yang mana amalan tersebut
menjadikan penyebab dia penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lain. Gawiannya teler, gawiannya mabuk, tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dhira'un, sehingga antara dirinya dan neraka tinggal sedikit sekali, tinggal satu jengkal. Antara dia dan neraka Allah Subhanahu wa taala terpisahkan hanya dengan kematian, karena dia di catatan Lauhil Mahfuz, catatan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ya'malu bi amali ahli jannah, maka dia berubah menjadi satu amalan atau satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut menjadikan dia penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nasib kita belum tahu. Memang saat ini kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kekuatan, satu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini belum finish, ini belum selesai. Kapan finishnya kita mendapatkan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Islam. Inilah yang ditangisi oleh ulama-ulama. Inilah yang ditangisi oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ditangisi oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu menjamin dirinya bahwasanya dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baka wa ba'dahu salihun. Para nabi-nabi mereka menangis. Para sahabat Nabi Muhammad mereka menangis. Para wali-wali Allah mereka menangis, para salihin mereka menangis. Kenapa? Karena dia belum tahu bagaimana akhir dari kehidupannya. Apakah dia tetap dalam keadaan Islam ketika ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya di detik-detik kematian, di detik-detik ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersamaan itu pula imannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini pula ada penyebab-penyebab yang menjadikan seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Di antaranya yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Inilah penyebab yang sangat kuat yang menjadi penyebab seseorang dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah, yakni tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung kemurkaan orang tua. Kapan orang tua kita murka terhadap diri kita, berarti Allah murka terhadap diri kita. Kapan Allah murka terhadap diri kita, maka itulah yang menjadi penyebab seseorang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala su'ul khatimah, atau meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah, memberi kepada kita semua, sehingga kita selalu jalannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhak mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.